warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, siang ini kita bisa salat zuhur berjamaah dan akan kita lanjutkan menyampaikan kajian tentang Al-Kabair sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Hari ini akan kita sampaikan Al-Kabiratus Saminata Asyarah, dosa besar yang ke-18, yaitu syahadatuz zur, kesaksian palsu, kesaksian dusta. Ini termasuk dosa besar yang bila dilakukan seorang beriman itu tidak bisa akan diampuni dosanya kecuali setelah ia bertaubat taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Kesaksian palsu, bersaksi tetapi mengatakan yang tidak sesungguhnya, itu dosa besar. Karena apa? Dampak dari kesaksian palsu itu kemana-mana. Seorang hakim ketika mendengarkan, memperoleh kesaksian dari seorang saksi dan kesaksiannya itu ternyata tidak benar, bohong, maka keputusan yang akan diputus oleh hakim adalah keputusan yang berisi kezaliman, bukan keputusan yang adil. Makanya proses peradilan itu proses yang sangat rentan terhadap kezaliman. Saking bahayanya, saking sensitifnya proses peradilan dari kezaliman itu, maka Rasulullah akan mengatakan ada 3 al-qadhi. Qadhi dimaksud adalah hakim, diantaranya itu kalau boleh dibilang 2 ahli neraka, hanya 1 yang ahli surga. Betapa memutuskan satu keputusan untuk bisa memperoleh keadilan itu sesuatu yang sangat sulit, apalagi kalau kemudian didukung oleh kesaksian saksi yang azur, yang dusta, yang bohong. Menjadi saksi kemudian kesaksiannya bohong saja, itu dosa besar, apalagi kalau ketika dia menjadi saksi itu harus bersumpah dengan nama Allah. Dan di Indonesia kita, atau bahkan memang begitulah syariat menuntunkan seorang ketika diangkat untuk menjadi saksi dia harus bersumpah dulu. Sesungguhnya tanpa sumpah pun kalau seorang saksi dusta itu sudah dosa besar. Jadi kalau sudah sumpahnya bohong, dusta, dan dia bersumpah dengan nama Allah, dia 2 dosa sekaligus. Pertama, dosa karena dustanya itu. Yang kedua, dosa karena sumpahnya itu menyalahi sumpah. Orang ketika bersumpah kemudian tidak menepati apa yang ia sumpahkan, dia wajib membayar kafarah, denda. Dendanya boleh milih. Pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau yang kedua memberi pakaian 10 orang miskin, tentu makanan dan pakaian yang sepatutnya, yang seperti biasa ia makan dan ia pakai. Atau yang ketiga, memerdekakan budak, dan itu sekarang sudah sulit mencarinya. Atau yang keempat, puasa 3 hari. Sehingga orang jadi saksi itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang sederhana.
kalau sumpah kemudian sumpahnya tidak ditepati harus kafarat, bayar kafarat. Dan kedua, kalau dia mengatakan yang tidak sejujurnya, maka dia termasuk melakukan hal yang disebut sebagai al-kabair atau dosa besar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menegaskan betapa kesaksian yang palsu itu merupakan hal yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-Furqan ketika Allah menjelaskan tentang wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh Zat yang Maha Rahman, yang dijamin untuk masuk surga dan mendapatkan kemuliaan yang tinggi, ya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Ada 12 ciri ibadur rahman yang akan dijanjikan memperoleh derajat tinggi dan balasan surga di sisi Allah. Satu diantaranya adalah wala yasyadu nazur, dia tidak bersaksi dengan saksi palsu, saksi kedustaan, sehingga bersaksi itu, menjadi saksi itu, melakukan kesaksian itu bukan hanya hal yang sepele bagi orang beriman. Mengatakan apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya, ketika kesaksiannya itu kemudian berpengaruh kepada benar dan tidaknya apa yang akan menjadi proses dalam peradilan, itu sesuatu yang berat, yang resikonya sangat-sangat berat. Rasul Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj, wajtanibu qaulazur, dan tinggalkanlah oleh kalian kata-kata, ucapan-ucapan azur. Azur itu al-kadzib, yang tidak sesungguhnya, yang tidak sebenarnya. Itu termasuk adalah syahadatuz zur itu. Begitu juga dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajibulahun nar. Tidaklah kaki orang yang bersaksi palsu itu tidak akan beranjak dari tempatnya di yaumil qiyamah kecuali pastilah wajib baginya neraka, wajib baginya untuk mendapatkan balasan neraka. Dan banyak lagi hadis-hadis lain, ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan betapa syahadatuz zur, kesaksian dusta, qauluz zur, ucapan yang dusta, itu resikonya berat bagi dirinya dan juga bagi yang lain. Musannif Imam Az-Zahabi menjelaskan kenapa syahadatuz zur itu berat resikonya, dosanya besar. Karena pertama, al-kadzibu wal iftira. Orang yang melakukan kesaksian palsu itu berarti dia telah melakukan kedustaan dan telah membuat hal-hal yang tidak sesungguhnya, al-iftira, membuat hal yang palsu. Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Orang yang suka berbuat kepalsuan atau hal yang tidak sebenarnya, dan orang yang musrif, berlebih-lebihan, itu tidak akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat Al-Mu'min ayat 28. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, man huwa musrifun kadzdzab, kepada orang yang berlebih-lebihan dan orang yang pendusta, suka pendusta. Begitu juga dalam hadis Rasulullah bersabda, yatba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadzib. Tabiat orang beriman itu pastilah dia punya tabiat yang jauh dari dua hal, yaitu al-khiyanah wal kadzib. Khianat, tidak menepati, dan al-kadzib, dan dusta. Itu alasan pertama kenapa syahadatuz zur itu dosa besar. Yang kedua, innahu zulmul ladzi syahida hatta khadha bi syahadatihi ma lahu wa irdahu wa ruhahu. Resiko kesaksian palsu itu bisa menzalimi orang lain
di mana karena kesaksian itu bisa jadi harta seseorang, kehormatan seseorang, bahkan mungkin nyawa seseorang bisa diambil dengan cara yang salah, yang zalim. Seorang dalam proses peradilan misalnya sesungguhnya tidak melakukan A, kemudian saksinya membetulkan bahwa dia melakukan A, dia sesungguhnya berhak memperoleh kebebasan atau semestinya dia tidak kena hukuman mati misalnya, tetapi karena kesaksian palsu dia memperoleh pengadilan, memperoleh putusan hukum mati misalnya. Nah, kesaksian yang palsu bisa jadi merubah sesuatu yang tadinya sesungguhnya bukan haknya menjadi haknya, atau sebaliknya yang sesungguhnya itu haknya tetapi tidak dia peroleh, baik terkait harta, terkait kehormatan maupun terkait nyawa seseorang. Yang kedua, yang ketiga alasannya innahu dzulmul ladzi syahidalahu bi an saqa ilahil mal al haram fa qadahu bi syahadatihi fa wujibat lahunna. Karena kesaksiannya dia bisa jadi memperoleh hal yang bukan haknya dan itu haram, dan karena memperoleh hak yang bukan haknya itu fawajabat lahunna, dia patutnya atau semestinya memperoleh balasan neraka. Ya tadi hampir sama dengan yang alasan kedua, bisa jadi kesaksian seorang membuat yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, dan sebaliknya yang sesungguhnya seseorang tidak punya hak tetapi malah dia memperolehnya, dan sebaliknya. Kemudian yang keempat, alasan keempat kenapa syahadatul zur itu dosa besar, apa hama haramallahu ta'ala wa ismihi minal mal waddami wara'irti, ya, karena kesaksiannya itu bisa jadi mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, baik terkait harta, terkait kehormatan maupun nyawa seseorang. Rasulullah pernah bersabda, Allahu nabikum bil kibaril bi akbaril kabair. Perlukah saya sampaikan mana dosa besar paling besar, kata Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah bersabda, al isyraku billah, yang pertama musyrik, wa uququl walidain, yang kedua itu durhaka kepada orang tua, kemudian ala wa qaula zur, ketahuilah yang ketiga adalah qaula zur, ucapan, perkataan dan kesaksian yang palsu, yang dusta. Ala wa syahadatu zur, kesaksian palsu. Famaza la yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rasulullah mengatakan itu qaula zur wa syahadatu zur berkali-kali, menunjukkan betapa pentingnya syahadatul zur itu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, yang tentu kita semuanya orang-orang beriman harus hati-hati, jangan sampai kita memberikan kesaksian dalam hal apapun tetapi apa yang kita sampaikan dalam kesaksian kita itu adalah dusta. Semoga kita terhindar dari kedustaan termasuk kesaksian kita, dan Allah menjaga kita istiqomah dalam menjaga kebenaran ucapan dan kesaksian kita. Amin rabbal alamin. Semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.